Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua selalu berada dalam keadaan yang baik saja. Perkenalkan, nama saya Srinita Brusmiri Melala. Saya merupakan mahasiswi Ilmu Kesejahteraan Sosial dari Universitas Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, di mana saya telah mengikuti pertukaran mahasiswa melalui program yang diusung oleh Kampus Merdeka. Saya mengambil salah satu mata kuliah, yaitu mata kuliah Kriminologi dari Universitas Islam Riau. Mata kuliah yang diampu oleh Ibu Heni Susanti ini menugaskan kami untuk membuat video presentasi mengenai beberapa aliran dan teori-teori dalam pemikiran kriminologi. Jadi langsung saja kita pergi ke pembahasannya. Di sini sudah terlihat beberapa aliran kriminologi. Sebenarnya ada 4 aliran kriminologi, namun saya akan menjelaskan 3 dari beberapa aliran tersebut, yaitu kriminologi klasik, kriminologi positif, dan kriminologi kritis. Nah, kriminologi klasik ini mengasumsikan bahwa kejahatan dipandang sebagai hasil pilihan bebas dari individu dalam menilai untung ruginya melakukan sesuatu. Nah, di sini ditekankan bahwa seseorang itu memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu, baik itu kejahatan maupun dan lain-lainnya seperti itu. Dia sudah memiliki pandangannya sendiri mengenai apakah perbuatan itu baik ataupun tidak untuknya seperti itu. Jadi langsung saja kita pergi ke pembahasan selanjutnya, ada kriminologi positif. Nah, bagi aliran positif ataupun aliran modern ini, manusia dipandang tidak memiliki kehendak bebas, tetapi dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal manusia itu sendiri. Aliran positif dalam kriminologi mengarahkan pada usaha untuk menganalisis sebab perilaku kejahatan melalui studi ilmiah ciri-ciri penjahat dari aspek fisik, sosial, maupun kulturalnya. Nah, di sini seringkali kita melihat adanya stigma di dalam masyarakat kita sendiri ya, bahwa kita seringkali menyirikan penjahat itu seperti adanya ciri-ciri yang seram, menakutkan, terisolasi dari masyarakat, ataupun berasal dari lingkungan-lingkungan yang rentan terhadap perbuatan kejahatan, seperti misalnya dia berasal dari keluarga yang tidak mampu, maupun lingkungan-lingkungan kumuh lainnya seperti itu. Kemudian ada kriminologi kritis. Nah, aliran ini menggugat eksistensi hukum pidana. Pendukung aliran ini menganggap bahwa pihak-pihak yang membuat hukum pidana hanyalah sekelompok kecil dari anggota masyarakat yang kebetulan memiliki kekuasaan untuk membuat dan membentuk hukum pidana tersebut, seperti itu. Aliran ini tidak berusaha untuk menjawab persoalan-persoalan apakah perilaku manusia itu bebas ataukah ditentukan, akan tetapi lebih mengarahkan pada proses-proses yang dilakukan oleh manusia dalam membangun dunianya di mana dia tinggal, seperti itu. Mungkin di sini sudah jelas ya. Ini bisa kita lihat dari pemangku-pemangku kekuasaannya dalam masyarakat, khususnya dalam membuat suatu aturan yang seringkali aturan-aturan ataupun kebijakan-kebijakan tersebut hanya menguntungkan beberapa pihak ataupun kelompok di dalam masyarakat tersebut, sehingga ada beberapa kelompok yang sedikit rentan maupun tidak diuntungkan melalui adanya kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemangku kepentingan seperti itu. Baik, langsung saja saya akan membahas teori-teori dalam pemikiran kriminologi. Pada umumnya, kriminologi memiliki 2 teori pemikiran umum, yaitu 1 teori individuologis dan teori sosiologis. Nah, teori individuologis ini mempelajari adanya hubungan antara faktor-faktor individu dengan terjadinya pelanggaran hukum. Jadi di sini sudah melihat dari faktor-faktor individunya sendiri, mengapa seseorang dapat melakukan pelanggaran hukum seperti. Jadi ini lebih ke melihat bagaimana individu tersebut mulai dari latar belakangnya maupun sudah melihat mengapa individu tersebut melakukan pelanggaran hukum seperti itu. Mungkin sudah dapat dimengerti ya. Kemudian ada teori sosiologis. Nah, teori ini mempelajari kejahatan, pelanggaran hukum dengan menghubungkan faktor-faktor sosiologis dan sosial ekonominya. Di sini udah melihat bagaimana seseorang tersebut melakukan kejahatan dilihat dari faktor sosiologisnya dan sosial ekonomi dari
kriminal tersebut seperti itu. Mungkin bisa disebut sebagai kriminal karena dia melakukan tindak kejahatan dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Di sini saya akan menjelaskan beberapa teori sosiologis ini ada sub-sub teori sosiologis ya teman-teman. Di sini ada dua subbagian dari teori sosiologis itu sendiri, ada teori non-class oriented theories and class oriented theory. Nah, di non-class oriented theory tersebut ada beberapa teori lagi, subbagian teorinya lagi, yaitu ada teori ekologis, teori konflik budaya, teori faktor ekonomi, kemudian ada differential association theory. Nah, yang kemudian untuk class oriented theory ada teori anomi, teori subculture, teori label, teori control, and teori psikoanalitikal, dan teori subcultural. Untuk penjelasannya kemudian akan saya jelaskan satu persatu. Nah, di sini yang pertama saya akan membahas teori ekologi sendiri. Nah, teori ini mencoba mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek tertentu, baik dari lingkungan manusia maupun sosial, seperti kepadatan penduduk, mobilitas penduduk, hubungan antar desa dan kota yang berkaitan dengan urbanisasi dan daerah kejahatan serta perumahan kumuh. Nah, mungkin dalam hal ini sudah sering kita dengar ataupun mungkin lebih mudah kita pahami gara-gara kejahatan itu sendiri memang sangat kebanyakan dipengaruhi oleh lingkungan ekologisnya sendiri, seperti itu. Mungkin ini sudah jelas ya bagi kita. Mungkin yang di bagian hubungan antar desa dan kota yang berkaitan dengan urbanisasi, ini merupakan permasalahan yang sering kali terjadi di kota-kota besar, sehingga banyak yang menyebabkan terjadi tindak kriminal oleh karena akses untuk salah satu bentuk seperti pekerjaan dan lain sebagainya itu terbatas di kota tetapi jumlah manusia itu terus bertambah, sehingga akan menimbulkan yang namanya ketegangan ataupun ketimpangan antara yang mendapatkan akses tersebut dengan yang tidak mendapatkan akses tersebut, seperti itu. Kemudian ada konflik kebudayaan. Nah, di sini Thorsten Selin menulis sebuah buku tentang konflik kebudayaan pada tahun 1938 nih, yang didasarkan pada konflik norma tingkah laku. Menurutnya, setiap budaya menanamkan norma budayanya sendiri, tingkah laku, dan menginternalisasikannya norma tersebut dalam diri anggota budaya tersebut. Norma dipelajari oleh setiap individu dan diatur oleh budaya di mana individu itu berada. Konflik budaya akan muncul manakala aturan itu tidak dipatuhi oleh anggota yang menganut kebudayaan tersebut. Konflik di sini mencakup primary conflict dan secondary conflict. Kemudian ada faktor ekonomi. Teori ini berpendapat bahwa kejahatan timbul disebabkan oleh adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam kehidupan masyarakat. Faktor ekonomi di sini mencoba mencari hubungan antara kejahatan, kemiskinan, hingga berimbas kepada penderitaan rakyat. Mungkin ini sudah jelas ya. Kemudian lanjut ada differential association theory. Teori ini dikemukakan pertama kali oleh Sutherland, yang mengasumsikan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh seseorang adalah hasil dari peniruan terhadap perbuatan kejahatan yang ada dalam masyarakat. Nah, dalam hal ini akan terus berlangsung. Teori ini juga mengatakan bahwa tingkah laku jahat dapat dipelajari melalui interaksi dan komunikasi yang dipelajari dalam kelompok, yaitu teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan-alasan mendukung mengenai perbuatan jahat tersebut dilakukan, seperti itu. Nah, differential association theory ini menyadarkan kita ataupun membuat satu fenomena yang mungkin akan selalu ada dan tidak akan pernah tidak ada di dalam dunia ini, bahwa kejahatan itu akan selalu ada selama manusia itu hidup, seperti itu. Jadi kejahatan tersebut memang akan selalu dicari penyelesaiannya atau mungkin dicari cara-cara penanggulangannya, tapi cara-cara tersebut hanya akan berlangsung dalam jangka waktu yang singkat, seperti itu. Jadi tidak akan berlangsung pada waktu yang cukup lama untuk mengatasi segala perilaku ataupun tindak kriminal yang dilakukan oleh manusia, seperti itu. Jadi sudah jelas ya mungkin. Selanjutnya saya akan melaporkan tentang teori anomi.
Teori anomia adalah teori yang menggambarkan keadaan suatu masyarakat di mana himpauan peraturan yang mengatur hubungan unsur-unsur dalam sistem sosial menjadi kacau. Akibatnya, anggota masyarakat akan mengalami kebingungan nih. Robert Merton pada 1930 mengasumsikan bahwa penyimpangan terjadi karena adanya berbagai ketegangan dalam struktur sosial sehingga ada individu yang mengalami tekanan dan akhirnya menjadi menyimpang. Nah, sudah saya singgung dengan beberapa penjelasan sebelumnya bahwa struktur sosial itu kadang memang tidak sesuai dengan beberapa kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat, gitu, seperti itu. Jadi kebanyakan struktur sosial tersebut dibuat hanya untuk memenuhi ataupun untuk kepentingan kalangan-kalangan yang berkuasa ataupun pengampu kepentingan yang ada dalam masyarakat, seperti itu. Jadi tentu saja mereka yang tidak terlindungi oleh adanya struktur sosial tersebut atau malah tidak bisa mengikuti perkembangan zaman atau malah tidak bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman, seperti itu. Makanya mau tidak mau dia akan melakukan tindak kriminal, seperti itu. Adalah alasan salah satu alasannya yang mengapa seseorang dapat menyimpang dari struktur sosial yang memang dia tidak dapat beradaptasi, seperti itu. Oke. Kemudian ada teori subculture. Nah, teori ini membahas dan menjelaskan bentuk kenakalan remaja serta perkembangan berbagai tipe geng. Sebagai social heritage, teori ini dimulai pada tahun 1950-an dengan bangkitnya perilaku konsumtif kelas menengah Amerika. Kenakalan adalah masalah kelas bawah serta geng adalah bentuk paling nyata dari pelanggaran tersebut. Nah, teori ini sangat dipengaruhi oleh kondisi intelektual ataupun intellectual heritage. Nah, dilihat dari kondisi intelektual, nah di sini ditekankan oleh kondisi intelektual kita masing-masing ya. Maka seringkali diasumsikan bahwa masyarakat kelas menengah ke bawah itu memiliki kondisi intelektual yang sedikit miringnya dibandingkan dengan mereka yang berada di kelas menengah ke atas, seperti itu. Mulai dari pendidikan serta cara mereka berpikir itu sudah sangat berbeda dengan masyarakat yang berada di kelas bawah yang tentunya memiliki banyak kekurangannya, seperti itu. Kemudian ada teori labeling. Nah, seperti dikutip dalam buku pengendalian masalah sosial melalui kearifan lokal 2015 karya Mas Rizal, Edwin M. Lemert. Dia mendefinisikan teori labeling sebagai teori tentang seseorang menjadi menyimpang karena adanya proses labeling oleh masyarakat. Nah, bisa dikatakan orang yang mendapatkan label ataupun cap tersebut dari masyarakat, khususnya yang berkonotasi negatif, akan menjadi menyimpang sesuai dengan label tersebut. Labeling sendiri dapat berupa julukan, cap, ataupun etiket yang ditujukan kepada seseorang. Nah, dalam hal ini memang seringkali saya sendiri juga mengalami hal tersebut ya. Kemudian ada juga nih teman saya yang pernah mendapatkan hal-hal yang seperti ini. Maksud saya itu dia mendapatkan julukan ataupun dicap sebagai orang bodoh dan tidak berfungsi begitu, karena dia dulu di belakang kelas kami pada waktu itu. Dia mengatakan bahwa cap maupun julukan bodoh yang ditujukan kepadanya tersebut menjadi apa yang dia sekarang, seperti itu. Dia lebih kayak mengikuti apa yang diucapkan orang kepadanya karena sudah merasa pasrah ataupun ya itu adalah saya, seperti itu. Jadi sudah ada kayak kayak penerimaan diri sendiri melalui pandangan-pandangan orang lain, seperti itu. Jadi dia berkaca dan melihat dirinya sendiri melalui perkataan orang lain, dan menurut saya itu sesuatu yang tidak boleh dilakukan ya. Kita sebisa mungkin harus melawan pendapat tersebut dan show that kita tidak seperti itu. Nah, kenapa ini dapat melakukan tindak kejahatan? Mungkin tadi lebih kayak dirinya sendiri menjadi
menjadi bodoh karena dicap dan dijuluki sebagai bodoh di dalam kelas. Nah, dalam hal ini bagaimana kalau yang namanya seorang anak yang dituduh melakukan tindak kejahatan ataupun pembunuhan seperti itu, atau malah malah dijuluki sebagai pencuri seperti itu. Nah, banyak juga nih yang mereka yang tidak ingin melawan julukan-julukan tersebut, yang akhirnya menerima julukan dan berkaca dengan julukan-julukan orang tersebut kepada dirinya, seperti sehingga dia akan melanjutkan kejahatan-kejahatan seperti pencurian atau malah pembunuhan seperti yang telah saya jelaskan tadi sebelumnya. Kemudian ada teori kontrol sosial dari Hirschi nih. Travis Hirschi pada tahun 1969 menyatakan bahwa kejahatan terjadi ketika ikatan seseorang dengan masyarakat melemah atau putus. Teori kontrol sosial berangkat dari asumsi atau anggapan bahwa individu di masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinannya seperti itu. Baik jahatnya seseorang sepenuhnya tergantung pada masyarakatnya seperti itu. Jadi kalau masyarakat kita memang positif seperti itu, maka kita tentu saja akan berpikir positif dan kemudian akan memberikan sesuatu yang positif pada masyarakat tersebut, karena kita juga memiliki rasa yang seperti rasa ingin berterima kasih kepada masyarakat kita tinggal tersebut, gara-gara ya kita merasa nyaman dan merasa dikembangkan oleh masyarakat tersebut. Lain halnya dengan masyarakat yang berkonotasi negatif atau malah membuat kita semakin terpuruk seperti itu, maka tentu saja kita tidak akan nyaman. Yang namanya solidaritas itu akan kecil adanya, tumbuh di dalam diri kita sendiri dan di antara anggota kelompok lainnya, sehingga tentu saja bahwa ikatan kita maupun bagaimana dia mengontrol kita itu akan lebih lemah, dan tentu saja hal itu akan sangat mempengaruhi tentang apa yang akan kita berikan kepada masyarakat tersebut seperti itu. Kalau misalnya masyarakatnya melarang adanya seperti contohnya pernikahan semarga yang di masyarakat kita sering kali dilarang untuk menikah secara secara sesama marga seperti itu. Ada juga nih seseorang yang kemudian gara-gara tidak bisa bersatu dengan seseorang yang dicintai, akhirnya menyimpang dari adanya kebudayaan tersebut seperti itu. Kontrol sosialnya udah kayak melemah seperti itu. Kemudian ada teori psikoanalitikal. Nah, teori ini mengasumsikan bahwa tindak kejahatan kriminal bisa terjadi karena keinginan seseorang telah ditekan oleh norma-norma dan nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Mungkin seperti sama dengan penjelasan sebelumnya, bahwa kadang keinginan seseorang itu tidak sesuai dengan norma-norma dan nilai sosial yang ada dalam masyarakat, khususnya dengan perkembangan zaman dan modernisasi yang terus berkembang di masyarakat kita. Nah, kemudian ini nih yang menyebabkan bagaimana perilaku-perilaku tersebut tidak sesuai dengan kebudayaan tersebut. Tadi tidak menyatakan kalau kegiatan-kegiatan tersebut negatif ataupun membahayakan orang lain seperti itu, tapi itu memang dilarang oleh kebudayaan ataupun kultur norma dan nilai yang berlaku di dalam masyarakat kita. Misalnya seperti bahwa minuman beralkohol, maksud saya yang minuman keras, berkonotasi tidak baik ataupun negatif dalam masyarakat kita, khususnya oleh norma dan nilai sosial, karena hal tersebut dapat mengganggu ketenteraman dan yang namanya ketertiban umum di masyarakat kita. Nah, memang hal itu tidak akan berbahaya ataupun dilanggar jika kita melakukannya di tempat yang sepi atau melakukannya di tempat yang di rumah misalnya. Tapi kalau hal itu sudah kayak berlebihan dilakukan di tempat umum, ya orang-orang akan menjuluki kita atau malah memberi label kita sebagai peminum, dan kita dicap sebagai orang yang negatif seperti itu. Kemudian ada teori Sebural. Nah, teori ini merupakan teorinya khas Indonesia.
Nah, Jacobus Ephesius Haitapi ini membuat satu teori nih yang akhirnya cocok dengan kebudayaan yang ada di Indonesia. Nah, di sini udah dijelaskan nih bahwa di tengah berbagai macam aliran kriminologi dan teori kriminologi yang berkembang di Eropa dan di Amerika, saya tapi memiliki gagasan untuk membentuk suatu kerangka kriminologi dalam memahami kejahatan yang terjadi di Indonesia. Tentu saja bahwa kejahatan dan perilaku kriminal yang ada di luar negeri sangat berbeda dengan apa yang terjadi di negara kita ini, khususnya negara yang sangat beragam ini. Seperti itu. Baik, sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan kata maupun sedikit menyinggung teman-teman ataupun pendengar maupun pembaca lainnya, mohon dimaafkan. Dan jika ada suatu kesalahan yang saya perbuat dalam penjelasan kali ini, mohon dimaafkan, atau mungkin bisa dibantu dengan memberi komentar dan lain sebagainya agar kemudian saya dapat mengimprove lagi dengan kemampuan saya dalam menyajikan materi-materi mengenai aliran dan teori-teori kriminologi. Sekian, terima kasih sebelumnya.